kita sebatas itu, ya mau apa lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian wa man takhallaqa bihadzal khalqi, dan barang siapa yang berakhlak dengan akhlak ini, al-karim yang mulia ini, yakunu aqrabu ila rahmati arhamir rahimin. Maka kalau dia melakukan akhlak yang satu ini, akhlak mudah memaafkan ini, maka dia sungguh telah dekat kepada rahmatnya Allah yang maha memberi rahmat. Wa afwihi wa maghfiratih, dan dia dekat dengan ampunannya Allah dan kemaafan dari Allah. Maka barang siapa yang ingin dimaafkan sama Allah, hendaknya dia memaafkan sesama manusia. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau kita memaafkan, ganjarannya dari Allah, kita akan dimaafkan. Kama fis sahih, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Anbiya, dalam kitab Al-Musaqat. Ada seorang laki-laki, Rasulullah cerita ini. Dulu di zaman sebelum kalian, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Nah, ini bisa dipakai Ustaz Furqan. Dulu kata Rasulullah, kana tajirun yudayinun nas. Dulu sebelum kalian, itu ada seorang pedagang yang kebiasaannya dia ini memberi utang kepada orang lain. Bukan ngutang ya, tapi memberi pinjaman. Dia ini suka minjemin orang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedagang ini kebiasaannya memberi pinjaman kepada orang lain, rekan sejawatnya atau yang lainnya. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi. Kemudian dia ini punya pegawai nagih utang. Bukan debt collector ya. Kalau debt collector itu kasar itu, tidak terima kita. Dan ini perhatian buat antum ya. Kalau ada kejadian antum dikejar debt collector dengan cara kasar, bisa dilaporkan polisi, bisa. Silakan dilaporkan saja, jangan takut itu. Itu caranya tidak manusiawi sekali itu. Tunggu di depan rumah orangnya. Pengalaman, bukan pengalaman. Saya baca saja. Jangan kan polisi ya. Ada Pak polisi di sini, mana Pak Agus? Udah hadir. Kenapa ya setiap Jumat kok sepi? Tahlilan. Kok sepi setiap Jumat ini ya? Kemudian dia punya pegawai untuk nagih utang. Setiap pegawainya ini mau berangkat nagih utang kepada orang-orang yang punya utang sama dia. Dia mengatakan apa? Tajawazu anhu. Kalau kamu lihat ada orang yang tidak punya uang dalam keadaan sulit, tajawazu anhu. Lupakan utangnya, tidak usah ditagih. Bayangkan ini ya. Ini tapi sebelum zamannya Rasulullah SAW. Suka ngutangin orang. Ketika waktunya ditagih, ngutus orang buat nagih, tapi dia pesen, Mas, beda sama debt collector itu. Kalau tidak dikasih, kejar. Oh, ini kudu ngene no ae rasane. Maka dia bilang, kalau pas orangnya tidak punya uang, tidak usah ditagih, lupakan, tidak usah dibayar. Bilang sama dia, tidak usah dibayar. Menyenangkan akhlak kalau begini nih ya. Tapi siapa? Kita ini utang masih banyak, mau ngutangin orang. Tajawazu anhu, lupakan utangnya, jangan ditagih. La'allallah an yatajawazu anna. Boleh jadi kalau kita maafkan orang itu karena hutangnya tidak kita tagih, nanti Allah akan tidak menagih kita atas dosa kita. Jadi dia bilang begitu. Kalau nanti kita lepaskan utangnya orang tadi, nanti harapan kita adalah mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Apa Rasulullah bilang? Fatajawazallahu anhu. Allah pun terima doanya dan Allah ampuni semua dosanya. Ini menunjukkan apa hadirin? Kalau semakin Anda banyak memaafkan, semakin banyak kurang lebih tidak pantas bahasa Indonesianya. Kurang luwe sama orang lain. Kurang sedikit ya fadlah ambil. Maka Rasulullah bilang, rahimallahu mra'an. Allah akan merahmati seorang laki-laki atau seorang perempuan mudah, sahlan idza ba'a wa sahlan idza iqtada wa sahlan idza ishtara. Kalau nagih utang gampang. Maksudnya gampang ini apa? Ya kalau belum ada tidak apa-apa lah, pakai dulu. Dan kalau menjual pun gampang. Yang penting sudah untung, sudahlah lepas. Karena yang kita ambil itu bukan banyaknya untungnya, tapi keberkahan dari keuntungan yang kita dapat. Dan dia pun mudah ketika membeli. Kakak ngenyang gitu loh. Ini mohon maaf ibu-ibu ya, saya ini kadang-kadang miris melihat ibu-ibu beli di Melijo itu. Tahu Melijo ya?
Melijo tukang sayur yang kecil-kecil, bakul obrok gitu loh. Ini tuku kangkung mek 1000 itu loh, ngenyangi sampai yang padahal berapa untung dari kangkung 1000 ini, berapa untungnya Melijo yang bangun malam dia keliling untuk cari sedikit uang itu loh. Lek ngenyang, kangkung iso alum kabeh ngene 1000. Ya Allah. Loh jangan ketawa, serius ini, serius lagi. Loh ketawa lagi ya Rob. Serius ini nah. Jadi tolonglah jangan kebanyakan ditawa. Rasulullah bilang Allah akan merahmati seorang laki-laki mudah ketika menagih utang, mudah ketika menjual, dan mudah pula ketika membeli. Sekarang dinyang itu sudah untungnya mek tipis, untung 500. Wah, barang kayak ngene larang sudah lepas. Bahkan lebih dari itu. Kadang-kadang kita ini perlu membeli barangnya orang. Ini padahal kita tidak butuh barang itu. Tujuannya apa? Sekedar untuk nolong orang itu. Tapi kalau nolong secara langsung mungkin tidak enak hati orang itu kan. Ditolong secara langsung mungkin tidak enak hati. Maka caranya bagaimana? Beli barangnya. Maka ada sebuah hadits yang mengatakan salah satu di antara 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah kelak di hari kiamat yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang laki-laki atau perempuan yang bersedekah, tapi dia sembunyikan sedekahnya, tidak boleh ada yang tahu ini. Nanti kita jelaskan hikmahnya ya. Tidak boleh ada yang tahu. Sampai Rasulullah mengibaratkan sampai tangan kirinya itu loh tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini sedekah yang disembunyikan. Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadhabar rabb." Sedekah sembunyi-sembunyi menghapuskan kemarahan Allah. Jadi kalau kita sudah banyak dosa gitu ya, yang kita khawatir dari dosa-dosa nanti jangan-jangan Allah marah sama kita. Cepat-cepat sedekah sembunyi-sembunyi, jangan ada yang tahu. Cuma kita sama Allah. Istri, anak tidak boleh ada yang tahu. Kadang-kadang kalau ketahuan istri malah bahaya ini. Tidak jadi sedekah nanti. Buat arisan uangnya. Nah, sekarang begini. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Itu boleh jadi memang sedekah, tapi kemudian tidak ada orang lain yang tahu kalau Anda bersedekah. Itu makna yang pertama dan itu bagus. Tapi ada makna yang lebih jauh dari itu. Ini serius nih, silakan ditulis. Ada makna yang lebih jauh dari itu. Anda bersedekah kepada orang, tapi orang yang Anda sedekahi itu dia tidak sadar kalau Anda sedang bersedekah. Kok diam semua? Tidak ngerti? Hah? Apa? Serius ini? Enggak, saya kaget saja kok diam semua gitu. Biasanya goyang-goyang kok jadi diam semua. Saya tidak hipnotis loh ini. Nah, itu sampai orang yang Anda kasih itu pun dia tidak sadar kalau Anda sedang bersedekah kepada dia. Karena tujuannya apa? Menjaga hati orang yang disodakoi. Karena sodako itu mohon maaf ya, mas sodako buat inti loh. Bahasa sodako itu mohon maaf walaupun boleh secara syariat, tapi konotasinya negatif gitu loh ya. Sodako, coba dirubah bahasanya, ini hadiah. Enak enggak bahasanya? Hadiah. Maka Rasulullah bilang tahadu tahabu, salinglah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tidak ada tasaddaku, salinglah memberi sedekah, tidak ada. Karena sedekah itu seakan-akan dari yang kaya kepada yang miskin. Itu tidak. Nah, maka caranya bagaimana? Supaya orang yang kita sedekah ini tidak ngerti kalau kita sedekah sama dia. Supaya jiwanya dia ini tetap apa ya? Percaya diri gitu loh. Tidak merasa direndahkan dengan pemberian kita. Nah, kadang-kadang begini. Kadang-kadang toko kita ini, kita punya toko ya. Kadang-kadang tidak butuh pegawai, Cuma kita lihat ada teman kita yang tidak punya kerjaan, dia punya istri, dia punya anak, dan kita punya uang lebih. Kita pura-pura ngomong sama dia, "Mas, mau kerja enggak? Toko saya ini perlu pegawai." Padahal dia tidak perlu pegawai. Toko saya perlu pegawai. Kalau kamu mau tak gaji sebulan sekian. Akhirnya dia ikut. Sehingga padahal niat Anda adalah ingin sedekah sama dia, tapi menjaga perasaannya dia. Bayangkan ketika dia pulang bawa uang tadi, tapi uang yang dia bawa bukan uang sedekah. Dia bilang, "Ini istriku, ini hasil kerja saya. Anakku ini tak belikan hadiah karena bapakmu kerja." Bangga enggak dia? Loh, maka jadi muslim yang cerdas gitu loh ya. Jangan sedekah ya. Ini sedekah buat kamu. Loh.
Sedekah itu merendahkan, maka Rasulullah dijaga sama Allah. Rasulullah itu tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Yaitu salah satu tujuannya. Itu rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Sampai yang disedekahi ini pun dia tidak ngerti kalau kita sedang bersedekah sama dia. Lihat teman jualan sepatu, kita tidak butuh sepatu, tapi kita bagaimana caranya supaya teman ini tertolong kebutuhannya? Saya butuh sepatu, harga berapa gitu? Beli sepatunya. Ada teman apalah, ya semisal itu yang penting ya. Jadi itu sifatnya, dan itu termasuk sifat para salaf, dan itu yang harus ditiru. Sehingga pedagang ini dia bilang sama pasukannya tadi, kalau ada yang tidak bisa bayar utang, sudah bilang sama dia, tidak usah dibayar, diikhlaskan. Mudah-mudahan karena ini nanti kita sama Allah, dosa kita, bahasa kasarnya itu dosa kita sama Allah diikhlaskan. Dosa kita sama Allah dilupakan, sudah dilupakan. Karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Nah, ini loh hadirin, wajah Islam yang mau kita tunjukkan itu wajah Islam yang begini sekarang.